Baik Ibu, ini mengenai tentang definisi positif, budaya positif. Ini mengenai tentang definisi budaya positif. Sebelum kita mempelajari materi budaya positif, mungkin Ibu sudah mengetahui arti dari budaya positif. Ada yang tahu Bu, budaya positif itu apa? Ya, Bu Ima. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi, Bu? Sesuatu kegiatan yang berdampak positif bagi anak. Ya, baik. Membangun karakter ataupun kebiasaan-kebiasaan lain. Bagus. Terima kasih kepada Ibu. Tepuk tangannya, Bu. Ya. Ini latar belakang tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu bertindak dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang ditetapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Nah, ini konsep dari inti budaya positif, yaitu yang pertama paradigma pemahaman. Konsep inti budaya positif yaitu mengenai tentang perubahan paradigma baru. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini penjelasan dari konsep inti budaya positif, jadi Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan inovatif. Nah, ini tentang mispersepsi tentang teori kontrol. Ini yang ditujukan kepada guru dan siswa. Di situ ada tentang ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Ini penjelasan dari konsep fikih budaya positif. Jadi begitu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan inovatif. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang ditujukan kepada guru dan siswa. Di situ ada tentang ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat ataupun yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini ada perubahannya antara stimulus respon dengan teori kontrolnya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi tidak sama semua ya. Seperti kita umpamakan berbeda ini suku. Nah, maka suku itu kan bermacam-macam ya. Ada suku Aceh, ada Jawa, ada Melayu, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti ciri-ciri kita. Kita kan ada yang putih, ada yang hitam. Nah, di situ bisa kita bedakan. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu menurut teori kontrol ya. Kemudian yang kelima, yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Sementara menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau misalnya di stimulus respon, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang lain yang bisa mengontrol kita. Kemudian stimulus respon yang keenam, yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus stimulus respon, yaitu yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, yaitu model berpikir
menang-menang. Ini konsep inti dari budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan mereka memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendiri, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan mereka untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendiri, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini dia nilai-nilai kebajikan dari budaya positif. Bisa dilihat dari sini. Ada menurut nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Reals Program dan keterampilan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu contoh dari bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, seperti bermain, humor, antusias,
dan yang terakhir yaitu pesanannya seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di motivasi perilaku manusia ini ada dua motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kasusnya ya Bu ya. Jadi yang pertama kasus dari penghukum yaitu seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi bagi siswa yang atributnya tidak lengkap, maka siswa itu akan diberi hukuman seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian contoh dari pembuat merasa bersalah seperti berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi gurunya yang bertanya kepada si peserta didik ketika peserta didik mengecewakan gurunya. Kemudian contoh dari teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudahlah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi kalau teman itu seperti kita mengajar, jadi siswa itu kita ajar. Jadi umpamanya siswa itu dengan kita tuh sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Kamu beri atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu yang dikatakan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir yang dikatakan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dulu ya. Ini Bu ya contoh dari pertanyaan nanti dengan misalnya guru dan siswa menanya, termasuk misalnya pembuat merasa bersalah, mana maksudnya? Ini dijelaskan. Kemudian keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kemudian
Nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas akan mendorong seseorang akan lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Ini ya cara membentukkan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita mau membentuk keyakinan kelas, kita harus sepakati guru dan siswa. Jangan kita buat sendiri. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini dari menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan pertanyaan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selesai mulai dari pemaparan tentang budaya positif. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang mau bertanya. Saya persilahkan. Pernah? Nanti kalau bertanya di sini akan ini. Ya kan? Oh iya. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ya, saya lupa, saya persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, Ibu Nova. Tadi Ibu Nova bertanya,
apakah budaya positif itu harus berpihak pada murid? Ya, jawabannya Bu ya. Budaya positif itu harus ada pada murid, karena bukan pada guru saja. Ya, baik. Jadi budaya positif itu harus diterapkan pada murid, karena yang menjalankan ini nanti siswanya, yang untuk melakukan budaya positif nanti siswanya Bu. Jadi budaya itu memang harus diterapkan yang diterapkan oleh siswa. Ya, ya. Baik. Tadi Bu Nova bertanya bagaimana apakah budaya positif itu berpihak pada murid? Iya. Kenapa? Karena budaya positif itu harus diterapkan pada siswa, yaitu budaya positif itu berpihak pada murid, jadi bukan pada guru saja. Kalau misalnya di budaya positif itu tidak ada pemaksaan. Makanya kalau misalnya membuat keyakinan kelas harus ada kesepakatan guru dan siswa. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Ya. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Ya, kepada Ibu saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa perbedaan peraturan kelas dengan peraturan kelas? Ya, baik. Ibu Roda tadi bertanya apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Sementara peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru dan tidak dilibatkan oleh siswa. Bisa berada dipahami? Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Tidak ya, alhamdulillah. Apa menerapkan itu kalau mengetahui dan menerapkan budaya positif di semua ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan dari diseminasi budaya positif, yaitu kita di sekolah ini harus, kesimpulannya adalah untuk kedepannya supaya kesimpulan dari budaya ini kesimpulannya belum ya. Dan menurut demikian saya menyatakan bahwasanya budaya positif itu
harus kita ketahui dan kita terapkan di sekolah. Nggak pergi ke depan ada ke depannya lebih baik lagi kalau misalnya proses pembelajaran di sekolah demikianlah pemaparan dari definisi budaya positif saya, yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif perlu kita ketahui dan kita terapkan di sekolah kita agar kedepannya lebih baik lagi dan lebih demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Saya akan menyimpulkan bahwa budaya positif itu perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan di sekolah kita agar nantinya ke depannya dengan adanya kita terapkan budaya positif ini, sekolah kita akan lebih maju lagi dan lebih mantap lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya dari Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sesuai dengan pembelajaran kita kemarin, bahwasanya kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Sebelum Ibu menjelaskan tentang keyakinan kelas, anak Ibu tahu nggak apa arti dari keyakinan kelas? Enggak. Belum ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu keyakinan kelas? Nggak ada yang tahu ya? Baik, keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat atau yang disepakati oleh guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu harus ada murid dan guru. Jadi nanti kita berkumpul duduk bersama, kita sepakati apa yang akan kita buat untuk keyakinan kelas kita. Nah, seperti yang ada di papan ini, nanti Ibu akan membagikan kertas satu persatu untuk anak Ibu menuliskan keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati di sekolah kita bersama-sama ya, Nak ya. Yang udah Ibu bagi ini boleh tulis terus ya, apa ide-idenya ya. Nah, isi Nak ya. Nanti kita tempel di papan. Nah, silakan anak Ibu menulis keyakinan apa yang harus kita buat di kelas kita. Silakan.
Udah siap? Baik. Nah, Ibu panggil ya satu persatu nanti tembakan di sini ya. Ya. Yang pertama Halimah. Baik, ambil Raisa. Lanjut Volkan. Omi. Omi. Lanjut Syifa. Ipana. Agista. Lanjut Inaya. Alfa. Ibnu. Ya, baik. Bagil. Kemudian ambil. Baik. Ini hasil dari keyakinan kita sekolah ya, yang nanti kita sepakati untuk keyakinan kelas kita yang menjadi kalimat positif nantinya ya. Nah, di sini ada punya Halimah, jangan memaki, ya jangan memaki. Kemudian Raisa, jangan telat. Kemudian Farkan, tidak boleh ngomong kasar. Kemudian Tobi, bekerja sama. Syifa, yang jangan buang sampah di meja. Kemudian Ipana, tidak boleh terlambat. Ini punya Syifa sama dengan siapa di sini? Ya? Belum. Kemudian ini punya si Adista, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli sama dengan ini tadi, Farkan ya. Kita sama ini. Oh, membuli dalam memaki ya, gimana? Kemudian punya Inaya, pakai baju bersih. Afan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini sama dengan Syifa. Kemudian Ibnu, gotong royong sama dengan Tommy. Kemudian Bagil, menghormati guru. Nah, yang terakhir punya Nabil, jangan saling mengejek. Masuk ini sama dengan Farkan, tidak boleh ngomong kasar. Nah, di dalam kalimat ini kita jadikan kalimat yang positif. Seperti yang pertama ini, jangan memaki dan tidak
yang sudah kita buat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi kita ambil kalimat positifnya. Di sini Ima jangan memaki. Fatah tidak boleh ngomong kasar. Jadi kita buat satu kalimat positif. Apa anak kira-kira anak? Kalimat positif, kalimat yang bagusnya. Harus berbicara dengan sopan, pintar, baik, dan ibu. Jadi kita tulis ya. Harus berbicara sopan santun. Oke. Kita tempel di sini ya. Berbicara sopan santun. Kemudian jangan telat. Masuk kemana nih kalimat positifnya? Harus disiplin, pintar. Harus disiplin. Oke. Nah, kemudian tidak boleh membuli dan jangan saling mengejek. Masuk kemana ini? Harus saling menghormati. Saling menghormati. Nah, kemudian bekerja sama dan gotong royong. Masuk kemana kalimat positifnya? Membantu. Saling membantu baik. Saling membantu. Kemudian tidak boleh terlambat. Itu masuk ke sini ya, jangan telat ya. Nah, ini pakai baju bersih. Pakai baju bersih apa Gina? Pakai baju bersih masuk budaya positifnya apa? Apa nak? Pakai baju kita ke sekolah, baju bagaimana? Haruslah rapi. Jadi kita harus berpakaian yang rapi. Baik. Yang terakhir, menghormati guru. Apa menghormati kata positifnya? Nah, ini punya lagi menghormati guru. Berarti ini sudah positif ya? Sudah bagus. Ya, yang terakhir, jangan buang sampah di meja dan tidak boleh buang sampah di kelas. Kalimat positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Nah, ini nak ya. Jadi ini keyakinan kelas 4 yang sudah kita sepakati bersama ya nak ya. Di sini ada yang pertama sopan santun. Jadi sopan santun itu berbicara dengan sopan, dengan baik dengan teman maupun dengan guru. Ya baik. Yang kedua disiplin. Apa tadi contoh disiplin nak? Datang ke sekolah tepat pada waktunya, tidak boleh terlambat. Kemudian saling menghormati. Contohnya bagaimana nanti? Kita tidak boleh saling membuli, tidak boleh mengejek. Jadi kita sesama teman harus saling menghormati, bukan dengan teman saja, dengan guru juga kita harus menghormati. Misalnya, ibu, bukan dengan ibu aja, ibu sebagai wali kelas kamu, tetapi ada bidang-bidang studi yang lain, seperti guru apa lagi nak?
bahasa Inggris, kemudian PJOK, dan pelajaran agama juga harus kamu hormati. Kemudian saling membantu. Bagaimana contoh dari saling membantu? Gotong royong, kerja bersama. Ketika teman kita ada yang kesulitan di dalam mengerjakan tugas, anak ibu yang bisa membantunya. Ya, Nak ya? Jadi contohnya lagi apa lagi? Misalnya di waktu teman menyapu kelas, kita juga bisa membantunya ya. Kemudian berpakaian rapi. Contohnya, ya pakaiannya harus bersih. Kalau pakaiannya bersih, kita juga belajarnya juga bersih dan nyaman. Seperti laki-laki, apa atributnya yang harus lengkap? Topi, dasi, tali pinggang, sepatu juga harus seragam berwarna hitam, tidak boleh berwarna putih. Kaos kakinya juga berwarna putih. Kemudian yang perempuan, atributnya mana? Jilbab. Jadi tidak pakai dasi yang perempuan, cuma memakai jilbab. Nah, kemudian menghormati guru. Seperti ini tadi yang sudah dijelaskan ya. Kemudian menjaga kebersihan. Contohnya bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, maka kita membuang sampah itu pada tongnya. Nah, ini Nak ya, kesepakatan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan murid. Nah, supaya lebih sepakat lagi, karena tadi anak ibu sudah sepakat, maka ibu akan menulis nama anak-anak ibu untuk menandatangani bahwasanya kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baik, yang pertama Adista. Kemudian Afan. Kemudian Aisyah. Papan. Halimah. Ibnu. Inaya. Ivana. Nabil. Ragil. Nah, lanjut ya. Raisa. Tommy. Alhamdulillah. Nah,
Ini sudah selesai nama-nama Ibu yang sudah untuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum.